Selamat sore. Mari kita berlatih lagu ulangan Mazmur Tanggapan. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Kita coba sekali lagi. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-6 dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardijantan Darmawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santa Teresia Wilayah 4, KOR oleh lingkungan Santa Maria Ratu Rosari Wilayah 5. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong berwarna merah dan kolekte kedua dengan kantong berwarna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-6. Sekaligus juga hari ini adalah lembaran baru bagi orang-orang Chinese, tahun baru Imlek. Selamat yang merayakannya. Yang enggak apa-apa, ikut juga. Yang enggak ikut-ikutan ya. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita mohon pengampunan dan belas kasih, agar doa-doa kita, pinta kita, syukur kita berkenan di hadiratnya. Sembari menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Kasihanilah
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, di mana sabdamu terdengar dan menyentuh hati orang, di situ segala kejahatan dihapuskan. Buatlah hati kami terbuka untuk menerima sabdamu, agar takkan lagi meragukan pengampunan daripadamu dan selalu mewartakan bahwa Engkau telah membebaskan dan menyucikan kami dalam Yesus Kristus Putramu, Tuhan
dan pengantara kami. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Engkau persembunyianku ya Tuhan, Engkau dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkau bersembunyi aku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah bersembunyi aku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan.
jujur. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana.
sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini saya tidak berkhotbah, tapi saya diminta untuk membacakan surat gembala Bapak Kardinal berkenaan dengan sebentar lagi kita memasuki masa Prapaskah. Memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Rabu Abu, 14 Februari 2024 yang akan datang, kita akan memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah waktu khusus, waktu untuk mensyukuri kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Waktu untuk menyadari diri kita di hadapan Tuhan dan kembali ke jati diri kita sebagai murid-murid Yesus. Masa Prapaskah akan bermuara pada pekan suci, saat kita diajak untuk mengikuti Yesus memasuki hari-hari terakhir hidupnya di dunia ini, menjalani sengsara, wafat demi kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia, dan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Agar kita dapat merasakan kasih Allah kepada kita dan kepada dunia, salah satu syarat yang menentukan adalah pengenalan akan jati diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Jati diri kita yang benar itulah yang dinyatakan kepada kita dalam kutipan-kutipan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Kita adalah murid-murid Yesus yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan orang. Kita dinasehati oleh Santo Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu berarti kita diajak untuk melakukan segala sesuatu apapun itu demi kemuliaan Allah. Dengan demikian warta kasih Allah semakin tersebar luas. Saudari-saudara terkasih, sabda Tuhan itu dapat menjadi inspirasi untuk mendalami dan mewujudkan aksi nyata semangat solidaritas dan subsidiaritas yang menjadi perhatian khusus kita sebagai umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2024 ini. Tema ini tidak dapat dipisahkan dari tema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun-tahun sebelumnya, yakni hormat terhadap martabat manusia 2022 dan kesejahteraan bersama 2023. Solidaritas dan subsidiaritas adalah cara bertindak untuk menciptakan kesejahteraan bersama yang dilandaskan pada rasa hormat terhadap martabat manusia yang luhur. Solidaritas adalah ikatan-ikatan yang mempersatukan semua orang dan kelompok-kelompok sosial satu sama lain. Ruang yang diberikan bagi kebebasan manusia demi perkembangan bersama, tempat semua orang berbagi dan berperan serta. Prinsip solidaritas menunjukkan sifat sosial setiap pribadi manusia
kesetaraan semua orang dalam martabat dan hak-haknya, serta jalan bersama individu-individu dan bangsa-bangsa menuju kesatuan. Santo Yohanes Paulus II menyatakan bahwa solidaritas merupakan ketetapan hati yang kokoh untuk membaktikan diri demi kesejahteraan bersama. Artinya demi kebaikan semua orang dan setiap individu, karena kita semua bertanggung jawab untuk semua orang. Solidaritas menyiratkan keberpihakan kepada saudari-saudara kita yang miskin dan kurang beruntung lewat tindakan individu maupun inisiatif kolektif untuk menciptakan struktur sosial, politik, ekonomi yang lebih adil dan bersaudara. Sementara itu arti dasar subsidiaritas adalah memberi bantuan. Prinsip subsidiaritas menjelaskan tugas dari tingkat yang lebih tinggi untuk membantu tingkat yang lebih rendah bila diperlukan. Prinsip ini menyatakan bahwa komunitas pada tingkat yang lebih tinggi tidak boleh mengambil alih tugas dan kewenangan komunitas pada tingkat yang lebih rendah. Prinsip subsidiaritas mengakui bahwa setiap orang bertanggung jawab dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk lembaga atau komunitas. Selama tanggung jawab mampu diemban dengan baik oleh seorang individu, oleh sebuah lembaga, individu atau lembaga lain pada posisi lebih tinggi tidak boleh campur tangan ataupun mengambil alih tanggung jawabnya. Prinsip ini melindungi orang dari penyalahgunaan wewenang oleh individu atau lembaga yang lebih tinggi. Subsidiaritas mewajibkan individu atau lembaga yang lebih tinggi untuk membantu individu atau lembaga di bawahnya agar dapat memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa subsidiaritas pertama-tama adalah bantuan yang diberikan ketika individu-individu dan subjek sosial tidak mampu melakukannya sendiri. Saudari-saudara terkasih, kita bersyukur masyarakat Indonesia mempunyai sifat kedermawanan yang tinggi. Menurut satu lembaga peneliti internasional, Charities Aid Foundation, selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Indonesia adalah negara yang paling dermawan di antara banyak negara yang diteliti oleh lembaga tersebut. Detik Finance 22 November 2023. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mempunyai semangat solidaritas dan ikatan sosial yang kuat. Ikatan sosial adalah kemampuan masyarakat untuk menyatu menciptakan lingkungan yang aman dan terjaminnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi anggotanya. Menurut penelitian Litbang Kompas, 7 Juni 2021, tingkat ikatan sosial antar warga tergolong baik, 73,4%. Toleransi antar warga juga baik, 81,9%. Solidaritas sosial menjadi identitas yang dimiliki bangsa Indonesia sejak lama. Kita juga ingin mengapresiasi capaian-capaian pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bersama, khususnya di bidang sosial ekonomi, sebagaimana ditunjukkan dalam angka-angka oleh Badan Pusat Statistik. Namun pertumbuhan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pembagian yang adil. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk masih cukup tinggi. Berdasarkan distribusi pengeluaran, orang miskin 40% terbawah hanya kebagian 18,05%, sedangkan orang kaya 20% teratas mendapat bagian 46,71%.
Pertumbuhan ekonomi juga tidak berbanding lurus dengan perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Biaya hidup meningkat, masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan angkatan kerja masih tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja. Kompas 22 Desember 2023. Di samping masalah ketidakadilan, kemiskinan dan pengangguran, kita juga sangat prihatin dengan masalah korupsi di Indonesia yang semakin memburuk. Ini terlihat jelas baik dari berita-berita yang setiap hari kita dengar dan saksikan, maupun dari lembaga-lembaga yang meneliti masalah korupsi ini. Saudara-saudari yang terkasih, tepat pada hari Rabu Abu yang akan datang, Indonesia akan melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kita berharap pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih adalah pribadi-pribadi yang sungguh bekerja untuk kesejahteraan bersama. Semangat, solidaritas, dan subsidiaritas sudah seharusnya menjadi dasar dalam membangun bangsa Indonesia agar tetap bersatu mengupayakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan damai dengan terus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum, dan hak-hak asasi manusia. Saya berharap umat Katolik dapat memilih calon-calon pemimpin baru yang memenuhi kriteria seperti yang disampaikan oleh para uskup Konferensi Wali Gereja Indonesia, yakni memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, menghormati kebinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Pesan Sidang KWI 2023, berjalan bersama menuju Indonesia damai. Jakarta 14 November 2023. Perbedaan pilihan hendaknya tidak memecah belah umat Katolik khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana sudah disebutkan, kita patut bersyukur masyarakat kita memiliki keutamaan-keutamaan luhur yang sudah hidup sejak lama, seperti kedermawanan, ikatan sosial, dan semangat solidaritas yang tinggi. Namun di lain pihak, kita juga masih menghadapi masalah-masalah ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Kendati demikian, sebagai umat beriman kita tetap mempunyai harapan, seraya terus mengupayakan apa yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan bersama. Kita perlu menemukan cara-cara yang kreatif, inovatif, untuk dapat terlibat dalam memperkuat solidaritas dan subsidiaritas guna menciptakan kesejahteraan bersama. Bagi umat Katolik yang terjun dalam bidang politik dan sosial kemasyarakatan, saya mendorong Anda untuk ikut terlibat aktif dan tidak takut untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan subsidiaritas untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Sebagai warga negara Indonesia, keterlibatan aktif umat Katolik dalam mengambil keputusan yang menyangkut kesejahteraan banyak orang dihargai. Sejauh memungkinkan, keterlibatan ini bisa dilakukan mulai dari struktur masyarakat yang paling bawah, RT, RW,
atau komunitas sekitar tempat tinggal hingga tingkat daerah dan nasional. Inisiatif aksi nyata untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan lapangan kerja perlu terus dicari dan dikembangkan. Saya mendukung inisiatif dan usaha-usaha pengembangan ekonomi kerakyatan, misalnya koperasi, kredit union, sabuk, sentra bimbingan usaha kecil, ayo kerja, gerakan ketahanan pangan. Inisiatif lain dapat pula dilakukan seperti edukasi kesehatan mental, konseling, partisipasi dalam pencegahan stunting, bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan, pemberian bantuan karitatif kepada saudari-saudari kita yang sungguh-sungguh membutuhkan, dan inisiatif lain dengan menjawab pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat semangat solidaritas dan subsidiaritas guna menciptakan kesejahteraan bersama. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak, saudari dan saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak, para suster, bruder, frater, para imam di KAJ yang dengan berbagai cara telah berupaya untuk menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih dan bersolidar bagi sesama melalui aneka keterlibatan dan pelayanan. Kita berharap berbagai inisiatif yang kita jalankan khususnya selama masa Prapaskah terus dapat menjadi sumbangan kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, wujud nyata keselamatan. Salam dan berkat Tuhan untuk Anda semua, keluarga dan komunitas Anda. Bunda Maria dan Bapak Yusuf, doakanlah kami. Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Demikian pembacaan Surat Gembala Prapaskah 2024. Sekarang saya akan membacakan Peraturan Pantang dan Puasa 2024 Keuskupan Agung Jakarta. Masa Prapaskah waktu puasa tahun 2024 dimulai pada hari Rabu Abu 14 Februari sampai dengan hari Sabtu 30 Maret 2024. Semua orang beriman Kristiani menurut cara masing-masing wajib melakukan tobat demi hukum ilahi. Kitab Hukum Kanonik nomor 1249, 1249. Jadi tobat kita demi hukum ilahi. Ini bukan sekedar aturan gereja, tetapi hukum ilahi. Dalam masa tobat ini gereja mengajak umatnya secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan ibadat dan karya amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Dalam Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022 sampai 2026, fokus tahun 2024 adalah solidaritas dan subsidiaritas. Semua umat beriman diajak untuk memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai wujud nyata kasih Allah kepada kita. Dalam rangka pertobatan dan pembaruan hidup beriman, gereja mengajak kita semua untuk mewujudkannya, terutama dalam masa Prapaskah ini, dengan memperkuat beberapa ketentuan berikut ini. Dalam masa Prapaskah kita diwajibkan berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu 14 Februari 2024 dan hari Jumat Suci 29 Maret 2024.
pada hari Jumat lain-lainnya dalam masa Prapaskah hanya berpantang saja. Yang diwajibkan berpuasa menurut hukum gereja yang baru adalah semua yang sudah dewasa sampai awal tahun ke-60. Ini tidak menyangkut Romosil. Hukum kanonik 1252. Kalau saya masih. Ya. Yang disebut dewasa adalah orang yang genap berumur 18 tahun. Ya berarti usia mahasiswa-mahasiswi. Puasa artinya makan kenyang 1 kali sehari. Yang diwajibkan berpantang semua yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Ini remaja, SMP ya. Pantang yang dimaksud di sini tiap keluarga atau kelompok atau perorangan memilih dan menentukan sendiri. Misalnya pantang daging, pantang garam, pantang jajan, pantang rokok. Kita diajak pula mewujudkan pertobatan ekologis. Untuk memaknai masa Prapaskah ini, marilah kita mengusahakan orientasi dan perilaku yang membuat kita semakin bersyukur dan mewujudkannya dalam sikap peduli kepada sesama. Kita usahakan agar suasana tobat dan syukur mewarnai masa penuh rahmat ini dengan mewujudkan sikap semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga dengan menjalani masa Prapaskah ini, iman kita semakin diteguhkan. Kita percaya dengannya persaudaraan kita akan semakin diakrabkan, dan pada gilirannya kita semakin berbela rasa terhadap saudara-saudari kita yang menderita. Tuhan memberkati keluarga dan komunitas. Jakarta, 6 Februari 2024, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Seringkali kita ditanya, ya, syarat atau kewajiban pantang dan puasa orang Katolik itu enteng banget ya, enteng. Lain dengan orang-orang Muslim, ya, 30 hari. Kita memang 47 hari, 40 hari, tetapi pantang dan puasanya itu cuma 2 hari, Rabu Abu dan Jumat Agung. Pantangnya cuma hari Jumat doang. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, maka jawabannya ini, sebagai katekese pantang dan puasa. Ini adalah syarat minimal. Supaya apa? Supaya umat Katolik mulai dari kecil sampai dewasa, lansia, kalau sanggup, itu adalah kita menyebutnya syarat minimal. Ini adalah syarat minimal yang paling dasar supaya setiap orang Katolik bisa melakukan tobat demi hukum ilahi itu. Kalau yang sakit, jangan dipaksa. Yang berikut, ini banyak ya, banyak pesanan ini saya. Saya diminta untuk membacakan ini berkenaan dengan pemilihan himbauan agar kita tidak golput. Himbauan pemilu bersih dan damai. Bagi setiap umat beriman Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, kami sampaikan 3 himbauan sebagai berikut. 1. Setiap umat beriman yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan memilih berdasarkan hati nurani. Bapak Kardinal menjelaskan, jangan golput. 2. Mendorong umat beriman sesuai peran, tugas, dan fungsi dalam masyarakat, mengupayakan pelaksanaan pemilu bersih dan damai. 3. Tetap menjaga persatuan Indonesia dengan menerima hasil pemilu
setelah disahkan oleh lembaga terkait. Jakarta, 7 Februari 2024, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Kuskupan Agung Jakarta. Demikian pembacaan surat gembala, peraturan pantang dan puasa, dan juga himbauan kita untuk tidak golput dalam pemilihan umum 14 Februari nanti. Mari kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang minta sengsara dalam perintah Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anaknya, anak-anak yang senantiasa berbahagia. Maka kita berani pula untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menyadarkan para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala, tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi dan selalu terarah kepada Allah. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa, sumber cahaya, menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi wujud Gereja Indonesia pada pemilihan umum, semoga Allah Bapa mendampingi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih agar dianugerahi kebijaksanaan dan kejernihan hati untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negeri yang mengutamakan kepentingan rakyat. Marilah kita mohon. Bagi para penderita sakit, semoga Allah Bapa menghibur para penderita sakit agar jangan mengucilkan diri dari dunia ramai, tetapi selalu berusaha mencari hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, serta selalu berharap pada Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita semua agar senantiasa memuji dan memuliakan nama-Nya, serta giat dalam tugas pewartaan. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa pribadi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami, doa-doa mereka yang ingin mengucap syukur atas segala sesuatu yang dialami dalam hidup sehari-hari. Buatlah kami teguh, semakin percaya akan kekuatan cinta kasih. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, bersihkan dan sembuhkanlah kami dari segala dosa. Berkat roti dan anggur ini, dan barulah kami berkat Roh Al-Masih yang hadir di tengah kami, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya bagi Ibu Ignatia Sri Umiati, Bapak Gregorius Setiawan, Ibu Elizabeth Mariane Hatibi, Immanuel Radityo Hatibi. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu.
salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putra tunggalnya, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas tangan penyembuh yang Kau ulurkan kepada kami dalam diri Yesus saudara kami. Kami mohon semoga kami pun selalu memperhatikan sesama, serta menggalang persaudaraan dengan siapa saja, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita duduk, kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Perayaan Ekaristi dengan nuansa Imlek, Minggu 11 Februari pukul 9, akan ada pembagian angpau untuk anak-anak dan jeruk bagi umat yang hadir. 2. Perayaan Ekaristi memperingati Hari Orang Sakit Sedunia, Minggu 11 Februari pukul 17. Setelah berkat penutup, akan diberikan sakramen pengurapan orang sakit bagi yang berkenan menerimanya. 3. Ibadat pembakaran daun palma akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Februari setelah misa pagi. Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 3 kali pada hari Selasa 13 Februari pukul 18, Rabu 14 Februari pukul 17 dan 19.30. Pengumpulan daun palma kering di depan aula akan dilaksanakan sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Februari. 4. PDPKK San Mare diadakan pada hari Kamis 15 Februari pukul 19.30 di Aula Gereja San Mare. Mohon kehadiran umat. 5. Baptis bayi akan diselenggarakan pada tanggal 25 Februari. Pembekalan orang tua dan wali baptis bayi pada tanggal 18 Februari. Formulir dapat diambil di sekretariat gereja. 6. Dalam rangka menyambut Idul Fitri, Wanita Katolik RI Cabang San Mare akan mengadakan pasar murah pada hari Minggu 17 Maret. Umat yang ingin berpartisipasi menyumbangkan pakaian dan barang layak pakai dapat mengumpulkannya di ruang belakang aula paling lambat hari Senin 10 Maret 2024. 7. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Februari 2024. Kolekte 1 sejumlah Rp72.349.540. Kolekte kedua sejumlah Rp74.808.660. Kolekte Jumat pertama sejumlah Rp27.985.289. Sekian pengumuman, terima kasih. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali tahun baru Imlek, sebetulnya saya merasa gamang berkenaan dengan identitas saya. Karena saya ini OCBC ya, orang Cina bukan Cina. Jadi nampaknya Cina, tapi lidah saya bukan Cina gitu ya. Kepada mereka yang merayakan tahun baru Imlek, saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuala, Xian Ti Jian Gang, Wan Si Ru Yi. Betul ya? Enggak ya?
Pokoknya begitu, ya. Doa saya sehat, sejahtera, dan juga sukacita di dalam menjalani hidup ke depan ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi ini, pada para petugas, pada pelayan liturgi yang menyemarakan ibadah suci ini. Terima kasih, selamat malam minggu. Silakan wakuncar kalau ada. Dan yang merayakan Imlek boleh merayakan bersama dengan keluarga, makan bersama. Jangan sungkan-sungkan kalau tidak mengundang saya. Maksudnya nggak perlu diundang ya. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Doa-doa keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, besok kami juga mau mengundang Ibu Bapak berkenaan dengan misa bernuansa Imlek. Nanti ada pembagian jeruk dan juga ampau. Tapi untuk anak-anak, orang dewasa, ya kasih ke saya aja. Kita nyanyikan lagu Bunda Maria Penolong Abadi agar pemilu kita senantiasa damai sampai juga setelah pencoblosan.